A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Maulidi Lisanta dari Prodi PAI kelas 1C dengan NIM 0112401115. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari Bapak Arif Maulana SPDI MUD. Saya di sini akan menjelaskan ruang lingkup dan kedudukan filsafat ilmu. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, yaitu philos dan filosofia. Philos biasanya diterjemahkan dengan istilah gemar, senang atau cinta. Sedangkan sophia dapat diartikan kebijaksanaan atau kearifan menurut Siagnian 2003. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata filsafat disebut dengan filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah falsafah yang biasanya diterjemahkan dengan cinta kearifan. Walaupun menurut bahasa Arab dan bahasa Inggris yang berbeda, tapi mempunyai arti yang sama, yaitu cinta kearifan. Berdasarkan uraian tersebut, jadi dapat dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Sedangkan orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pecinta pengetahuan disebut filsuf atau filosof. Sumber dari filsafat adalah manusia, dalam hal ini akal dan kalbu manusia yang sehat, yang berusaha keras dengan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran dan akhirnya memperoleh kebenaran. Nah, sekarang masuk ke ruang lingkup filsafat ilmu. Isi filsafat ditentukan oleh objek yang dipikirkan. Objek adalah suatu yang menjadi bahan dari kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Dan setiap ilmu pengetahuan pasti mempunyai objek, baik objek yang bersifat material maupun objek formal, menurut Susanto 2014. Sedangkan objek formal yaitu sifat penelitian. Objek formal adalah penyelidikan yang mendalam. Kata mendalam berarti ingin tahu tentang objek yang tidak empiris. Sudut pandang yang menyeluruh secara umum, sehingga dapat hakikat dari objek materialnya. Jadi objek formal filsafat ini membahas objek materialnya sampai ke hakikat atau esensi dari yang dibahasnya. Secara umum, bidang kajian filsafat cukup luas dan meliputi berbagai jenis bidang kajian cabang-cabang tradisional yang dibahas dalam filsafat, meliputi logika, metafisika, etimologi, dan etika. Sedangkan menurut Arifin 2003, ruang lingkup kajian filsafat meliputi yaitu kosmologi, yaitu suatu pemikiran dalam permasalahan yang berhubungan dengan alam semesta, ruang dan waktu, kenyataan hidup manusia sebagai ciptaan Tuhan, serta proses kejadian dan perkembangan hidup manusia di alam nyata dan sebagainya. Yang kedua, ontologi, yaitu suatu pemikiran tentang asal-usul kejadian alam semesta, dari mana ke arah mana proses kejadiannya. Yang ketiga, filosofi, yaitu pemikiran filosofis tentang jiwa dan bagaimana hubungannya dengan jasmani, serta bagaimana tentang kebiasaan berkehendak manusia dan sebagainya. Berikutnya, epistemologi. Epistemologi yaitu pemikiran tentang apa dan bagaimana sumber pengetahuan manusia diperoleh, apakah
pemikiran, dari pengalaman panca indera, dari ide-ide atau dari Tuhan. Termasuk juga pemikiran tentang validitas pengetahuan manusia, artinya sampai di mana kebenaran pengetahuan kita. Berikutnya aksiologi, yaitu suatu pemikiran tentang masalah-masalah nilai, termasuk nilai-nilai tinggi dari Tuhan, misalnya nilai moral, nilai agama, dan nilai keindahan. Aksiologi ini mengandung pengertian lebih luas dari etika atau nilai-nilai kehidupan bertaraf tinggi. Menurut Surya Sumantri, secara garis besar, filsafat memiliki 3 bidang kajian utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kedua, filsafat ilmu khusus, yaitu kajian filsafat ilmu yang membicarakan kategori-kategori serta metode-metode yang digunakan dalam ilmu-ilmu tertentu atau dalam kelompok-kelompok ilmu tertentu. Seperti dalam kelompok ilmu alam, kelompok ilmu kemasyarakatan, kelompok ilmu teknik, dan sebagainya. Sekarang, kedudukan filsafat ilmu. Dalam kajian pendidikan, maka filsafat ilmu menjadi penting karena dengan adanya filsafat ilmu, apa yang kita pelajari akan memiliki nilai dan manfaat. Dan dengan pemahaman yang benar akan ilmu pengetahuan itu sendiri, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa yang akan datang juga diharapkan itu akan sesuai dan sejalan dengan cita-cita ilmu pengetahuan itu sendiri, yaitu membesarkan manusia dari belenggu kesulitan hidup dan mencapai kesejahteraan yang diharapkan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.